serta yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SDN 4 Banawa, acara yang kelima pemaparan materi tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif, dan acara yang terakhir penutup. Beranjak kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Ibu Dahlia SPDI MPD, kami persilakan. Bapak Ibu guru, alangkah lebih berkahnya kegiatan kita hari ini diawali dengan membaca doa agar semuanya diberi kemudahan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini tak lain dan tak bukan untuk kemajuan sekolah kami. Kami membahas program-program untuk meningkatkan kecerdasan anak didik kami umumnya dan untuk kemajuan negara yang tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam menjalankan program-program yang kami telah susun. Al-Fatihah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasluhum jannah wa yasluhum wa muslimin wa yakfihum syarra wa yataqabbal minna minhum wa yarzuqna wa iyyakum innal muttaqina fi jannatin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Terima
Acara yang selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN 4 Banawa, Ibu Nikmat SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka pemaparan materi atau sosialisasi yang dengan tema pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 4 Banawa yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Muhammad Faisal Sobir sebagai CGP yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan ini nantinya saya berharap motivasi ya, kemudian semangat kita untuk mengikuti kegiatan materi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Ya, itu yang paling terpenting karena setiap kegiatan yang kita laksanakan, baik itu berupa rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan sebentar nanti juga terkait dengan jalannya PM oleh sekolah setelah selesai pemaparan sebentar nanti, itu tidak akan berguna jika Bapak Ibu tidak apa kelebihan kegiatan kita itu, kemudian kita cari solusi jika ada hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Bergulir terus, refleksi diri senantiasa kita lakukan, baik itu refleksi siswa maupun diri kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama kita mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat ya dalam melaksanakan rutinitas kita. Kemudian kolaborasi kita tetap terjalin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kami buka dengan resmi. Demikian arahan dari saya. Selamat belajar teman-teman. Dan saya akhiri, wallahi bistaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara yang selanjutnya pemaparan materi tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Sobir SPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Banawa yang sudah mendukung saya dan sudah memotivasi saya terus dan mendorong saya sehingga kegiatan pada siang hari ini terlaksana dengan baik. Dan saya hormati juga Bapak Ibu guru SDN 4 Banawa yang sekitar hadir ini sekitar 15 orang. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Bapak Ibu diberikan keberkahan dan karunia kesehatan agar kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan kesempatan ini kita dapat melaksanakan pertemuan kali ini tentang sosialisasi menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Dan tanpa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang masih setia pada akhir zaman. Bapak Ibu, saya langsung mengawali saja. Hari ini kita masuk tentang sosialisasi menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang bagaimana itu budaya positif, barangkali Bapak Ibu di sini sudah paham tentang budaya positif itu seperti apa. Coba barangkali ada. Pak Ghazali? Oh, Ibu.
Muli. Budaya positif itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, nilai-nilai atau karakter yang berpihak pada siswa. Kita mengatakan siswa untuk bersifat karakter, bertanggung jawab, kritis ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Muli. Maka saya ya, barangkali bisa tambahkan. Tambahan saya mengenai budaya positif yang saya ketahui yaitu seperti salam dan mengucapkan kata tabik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab tentang pengalaman budaya positif itu yang ada sama diri kita. Itu semua sudah benar, ya. Apa yang dikatakan Ibu Muli dengan Pak Ghazali tadi itu semua sudah benar. Tinggal saya di sini memperkuat saja konsep inti itu budaya positif ini. Pertama, perubahan paradigma. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Yang keenam itu posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Yang kedelapan itu adalah segitiga distribusi. Ini hari ini Bapak Ibu yang kita bahas. Dari delapan budaya disiplin positif ini yang kita bahas pada hari ini. Nah, di situ juga sudah ada tadi yang karakter-karakter yang Bapak Ibu sudah ceritakan tadi. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran paradigma baru tadi itu. Kita di sini tidak sudah seperti tidak mengenal bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi karena salah satunya sekolahnya kita adalah sekolah penggerak. Jadi profil pelajar Pancasila itu sudah kita ketahui semua. Yang pertama itu apa tadi itu? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Kita sudah tidak kaget, tidak merasa bagaimana ya, karena ini sudah kita jalankan. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini, menurut KHD, kita menuntun siswa dalam pembelajaran itu berpihak kepada murid, sehingga 6 profil pelajar Pancasila itu terwujud tadi. Yang dimana 6 profil pelajar Pancasila ini kita sudah pelajari juga, dan kita sudah membaca di elemen profil pelajar Pancasila, yang dimana dimensi beriman bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu adalah yang pertama adalah akhlak beragama. Yang kedua akhlak pribadi. Yang ketiga akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Nah, itu sudah kita masukkan di dalam modul. Dimensi keberkebinekaan global itu yang pertama itu tentang apa? Mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaktif antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengakuan kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial. Elemen profil Pancasila bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan berkeadilan sosial. Dimensi mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Regulasi diri berbagi, berkeadilan sosial. Dimensi bernalar kritis, memperoleh, memproses informasi dari gagasan,
menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, dimensi kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu Bapak Ibu yang kita sudah kasih masuk di modul ajarnya kita, beberapa elemen-elemen tadi itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang mau minta lagi, nanti saya kirimkan lagi ke WA yang dimana itu tadi elemen-elemennya. Nanti saya kirimkan kembali. Kalau sudah hilang yang lalu sudah dikirimkan Pak Ghazali dengan Pak saya juga Ibu Kepala Sekolah sudah kirimkan juga di grup WA tentang elemen profil pelajar Pancasila. Ini yang kita hadapi sekarang Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini kita miskonsepsinya kita tentang ilusi guru dapat mengontrol guru. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya adalah kita sebagai guru mampu mengontrol murid. Padahal ini ilusi, percuma saja Bapak Ibu. Ini tiada betulnya. Karena kenapa? Kita tidak mampu mengontrol murid itu sebenarnya. Jadi, nah yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Jadi kita dikritik mampu menguatkan karakter itu juga tidak betul. Ini miskonsepsinya kita. Nanti ke slide berikutnya saya jelaskan tentang itu. Ilusi yang ketiga bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga kita punya ilusi juga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Nah, ini juga ilusi. Maksudnya kita dewasa, lantaran dewasa, orang tua sudah kita bisa memasak. Itu juga ilusi. Itu tidak sebenarnya tidak bisa juga. Nah, kenapa mengubah kita itu paradigma tadi itu yang ilusi-ilusinya kita tadi itu menjadi stimulus respon atau pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini di mana? Oh, tidak kentara ya. Kentara sudah dibaca? Nah, di mana teori kontrol ini adalah realitas kebutuhan kita sama yang tadi itu. Padahal teori kontrolnya itu realitas kebutuhannya kita ini berbeda. Maksudnya adalah jangan kita miskonsepsinya kita tentang teori respon itu kebutuhannya kita yang sama. Maksudnya kita semua sini sama, padahal kebutuhannya kita di sini selalu berbeda-beda. Begitu juga dengan siswa. Kebutuhannya siswa itu juga berbeda-beda. Sama kita dengan guru. Yang kedua, semua orang melihat dengan hal yang sama. Teori kontrolnya seperti apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, kita menilai anak-anak itu pasti tidak akan sama, pasti akan berbeda-beda. Jangan kita samakan Bapak Ibu menilai anak. Jadi kita harus berbeda-beda untuk penilaiannya, karena tidak sama pengetahuannya dan juga anak itu berbeda-beda. Kita mencoba mengubah agar pandangan kita sama dengan kita. Nah, ini juga satu. Jangan kita pandangannya kita samakan dengan pandangannya orang lain. Mungkin pandangannya saya seperti ini, Bapak Ibu pandangannya seperti itu, ya tidak apa-apa. Kalau teori kontrolnya seperti apa? Semua kita berusaha memahami pandangan kita dengan orang lain tentang dunia. Maksudnya semua kita berkaca kepada yang luas, bukan pandangannya kita yang sempit-sempit. Seperti itu. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga perilaku buruknya kita itu kadang kita kebaikannya kita 20, satu kelakuan buruk itu kita yang kita ingat, itu keliru itu. Jadi teori kontrolnya seperti apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Karena anak-anak itu melakukan sesuatu hal, kadang dia dapat terlambat ke sekolah karena mungkin ada tujuannya, karena mungkin tadi bocor bannya atau dia lambat bangun. Nah itu,
Jadi kita tidak langsung menjustis bahwa oh kau salah, oh kau ini dihukum. Nah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita dulu tanyakan alasannya seperti apa, tujuanmu seperti apa, maksudnya melaksanakan tujuannya tadi itu seperti itu. Kita paham di sini. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan teori kontrolnya itu adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Masa ada orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak mungkin. Kecuali diri kita sendiri yang mengontrol dirinya kita sendiri. Karena ini sangat dari dalam diri, daya itu dengan motivasi internal. Bagaimana motivasi internal ini? Kita motivasi dalam dirinya kita harus berbenah. Jadi bukan nanti ada kepala sekolah, nanti kita datang di sini. Kepala sekolah jauh, kita tetap harus datang, berarti itu motivasi dari dalam diri. Begitu juga siswanya, bagaimana siswanya kita motivasi? Jangan sampai berikan terus penghargaan, akan tetapi muncul dari dalam dirinya bahwa saya harus membuang sampah pada tempat sampah. Bukan nanti disuruh, kamu buang di tempat sampah itu sampah, berarti itu masih dia mau menerima hukuman, bukan muncul dari dalam dirinya. Makanya itu susah, itu sampahnya masih berserakan. Karena itu tadi, karena siswanya itu masih takut dengan dihukum. Belum ada tentang motivasi yang dari internal untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah bujuk siswanya gagal, kita pasti paksa. Itu keliru Bapak Ibu. Seharusnya dia adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kolaborasi itu seperti kita menggunakan penanganannya dengan segitiga restitusi. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di berikutnya slide itu. Model berpikir menang kalah. Nah, itu teori responnya. Kalau ada siswanya yang berkelahi, ada siswanya yang saling membuli, itu kita proses bagaimana siswanya tadi ini menjadi teori responnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada berpikir menang kalah. Jadi berpikir menang-menang. Yang salah tadi itu kita berikan bagaimana caranya kita untuk penanganannya supaya dia dari kesalahannya itu belajar dia untuk selalu bersikap positif. Bukan mengajari anak-anak kita langsung kita hardik, kita pukul apa karena kesalahannya memukul, kita pukul juga. Nah, bukan seperti itu. Ya, kita lanjut. Masih semangat ini Bapak Ibu? Nah, disiplin positif itu adalah disiplin yang dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memperdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Seperti yang saya jelaskan tadi itu. Jangan sampai siswanya kita di sini dia datang cepat gara-gara takut terlambat. Karena takut terlambat gara-gara apa? Ada hukuman, ada konsekuensinya. Seperti apa? Mungkin siram bunga. Ada yang langsung berdiri, angkat kaki sebelah, seperti itu. Jadi siswanya kita itu jangan sampai disiplin seperti itu. Tapi bagaimana dia disiplin? Saya datang ke sekolah sebelum jam 7 untuk supaya saya datang tidak terlambat ke sekolah, bukan gara-gara hukuman. Seperti tadi itu, jangan kepala sekolahnya kita datang di sini sebelum jam 7, kita juga datang sebelum jam 7. Setelah kepala sekolahnya pergi pelatihan 1 minggu, kita sudah tidak datang. Nah itu, berarti itu masih dari motivasi eksternalnya kita. Masih motivasi, ada takut dengan hukuman. Oh, takut maksudnya diberikan penghargaan. Nah itu,
Itu salah satunya motivasinya kita masih. Jadi bagaimana kita sadar tentang disiplin ini adalah kita datang bahwa motivasi itu dari internalnya diri kita. Demi siswanya saya harus datang cepat di sana. Demi sekolahnya saya harus datang cepat ke sana. Seperti itu. Jadi jangan sampai muncul dari dalam eksternal, karena eksternal ini juga baik maksudnya. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada, contoh kita kasih tahu anak-anak, nah, kalau buang sampah pada tempat sampah ya, iya Bu. Nah kita lihat dia buang itu, tapi setelah kita tidak ada di dalam buangan itu, pasti dia buang di sebarang tempat. Karena kenapa? Belum ada muncul kesadaran dari internal seorang anak. Kalau ada muncul dari internalnya, berarti dia sadar bahwa oh ini sampah harus saya buang di tempat, walaupun gurunya tidak ada. Begitu juga yang mengganggu. Nah, kalau kita dengan hukuman terus itu tidak akan bisa. Karena tanpa kita hukum, karena tadi saya bilang teori kontrol itu tidak ada yang mampu mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Tiada yang mampu memotivasi diri kita selain motivasi dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Nah, ini kebijakan universal ini kebijakan yang maksudnya kebajikan universal ini adalah maksudnya adalah kebajikan yang luas, ya, yang luas, yang itu yang kebajikan universal. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh, nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama Bapak Ibu. Kita sudah tahu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, program Ibu Primaries, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidupnya seperti apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari dalam diri. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Kita masuk dengan yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maksudnya apa? Jangan-jangan kita anak siswanya kita itu Bapak Ibu, dia datang terlambat, mungkin kasihan belum sarapan di rumah, atau bantu orang tuanya, atau dia tidak datang ke sekolah mungkin karena pergi ke laut memancing dulu apa. Jadi itu yang kita gali dulu. Bagaimana mereka, maksudnya kenapa sampai terlambat, nah alasannya seperti apa. Nah, kenapa kau sering memukul temanmu? Alasanmu itu seperti apa? Jadi jangan kita langsung menghardik tentang bagaimana, karena kebutuhan dasar manusia ini sangat berpengaruh. Mungkin karena dia kasihan orang tuanya, barangkali masih masih kekurangan. Jadi itu semua berpengaruh. Jadi anaknya datang di sekolah berkelahi, mungkin gara-gara itu salah satu faktornya. Ambil uang temannya karena mungkin tidak dikasih oleh orang tua uang jajan. Jadi bukan itu kesalahannya dari diri anak, tapi bagaimana kita itu harus mencari tahu dalam rangka kebutuhan dasar ini terpenuhi atau baik atau tidak. Kebutuhan dasarnya itu anak. Maksudnya kalau kita juga guru begitu.
Kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi atau tidak? Nah itu. Jadi saya tidak heran juga Bapak Ibu, kalau kebutuhan dasarnya kita semua sudah terpenuhi, pasti segala budaya positif tadi itu pasti akan jalan. Tapi bukan berarti budaya kita tidak terpenuhi, kita tidak tergerak menggerakkan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup di mana? Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, keamanannya, kesehatannya. Ini untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Begitu juga siswanya kita. Mungkin siswanya kita itu rasa ingin diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok, seperti itu. Jadi kita pahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi. Nah, mungkin siswanya kita masih pakaiannya barangkali belum ada, tempat tinggalnya barangkali rusak. Jadi itu tadi yang mendasari siswa-siswanya kita di sini dan Bapak Ibu di sini. Bagaimana kita sampai bagaimana sekolah kita ini mau maju? Karena kita belum tahu ini teori kontrol 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, yang dimana kita itu punya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Itu penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan dan mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah ini kita ini seperti ini. Banyak juga kita di situ cuma kesenangan, karena kita sering berguru dengan teman, sering bercanda dengan teman. Begitu juga anak-anak, sering dia bermain. Karena tadi itu kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini saya jelaskan tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Maksudnya adalah motivasi masih dari luar, bukan belum dari dalam. Yang dari dalam itu seperti apa? Untuk menjadi orang yang inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Contoh, kita menggunakan helm karena takut polisi atau takut karena kita sadar bahwa tidak pakai helm itu bisa mencelakakan. Kalau kita jatuh bisa mencelakakan diri kita. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Takut sama polisi atau takut sama polisi atau kita bawa dengan helm itu dapat menjaga keselamatan diri kita. Nah itu ya, biar ya kalau itu sudah berlaku di dalam diri kita, sehingga tadi biar tidak ada polisi, kita juga tetap pakai helm pasti, karena muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah begitu juga kita pakai masker. Nah karena kita sadar bahwa ini adalah kesehatan saya, karena muncul dari dalam diri kita laksanakan. Nah jangan itu yang itu saya jelaskan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu hukuman. Yang dimana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Maksudnya ada yang terlambat, tidak ada hukum, tidak ada di peraturan sekolahnya kita tentang bahwa lari keliling lapangan yang terlambat 20 kali. Tidak ada, karena kita lihat ada anak terlambat. Baik, lari kau keliling lapangan 20 kali. Nah itu hukuman contohnya. Tidak terencana tiba-tiba. Nah maksudnya terencana pada saat lihat murid nakal, kamu angkat kaki berdiri. Nah itu berarti itu tiba-tiba, itu adalah sejenis hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah itu hukuman. Tidak dia tahu dan dia tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan apa yang kita sudah buat. Contoh hukuman tadi itu tata tertib.
Nah, sekolahnya kita bilang seperti ini, siswanya tidak ada membuat itu, langsung ada. Nah, itu bersifat satu arah. Nah, satu arah itu adalah untuk guru, untuk siswanya semua, dan untuk gurunya, kepala sekolahnya tidak. Nah, itu juga masalah. Bersifat keseluruhan sekolah. Itu kalau dia hukuman hanya bersifat satu arah. Kalau untuk murid. Kalau gurunya tidak berlaku, nah itu. Nah, contoh banyak, kita datang tepat waktu ke sekolah. Untuk murid saja, untuk gurunya tidak ada. Biar terlambat gurunya, tetapi sudah bisa. Nah, itu hukuman. Nah, yang kedua, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, ini juga yang penting, itu hukuman. Hukuman yang fisik itu apa? Seperti kita memukul, menendang, kasih lari siswanya, jemur. Itu hukuman fisik. Tapi hukuman fisik itu kita bilang, nah seperti apa? Kamu ini bodoh, betul, buntu, tolol. Nah itu pasti akan teringat. Kalau dulu apa itu, saya ingat ya. Kalau kita bodoh itu matematika, disuruh tulis kapur atau bagaikan kapur di kepala sini atau spido, dikasih besar itu di kepala, tanda 0. Baru dikasih tahu sama kasih tahu orang tuamu, jangan hapus sampai tulang itu di rumah. Itu masih teringat sampai sekarang, Bapak Ibu. Itu masih kita ingat. Kasih tahu orang tuamu, dapat 0. Jangan dihapus sampai di rumah itu. Terpaksa kita tidak hapus itu. Kasih dia orang tua dapat 0 matematikanya. Nah itu kenapa? Sudah berapa puluh tahun, umurnya saya ini sudah 43 tahun, masih teringat itu. Karena tadi itu, karena psikisnya kita yang dibagi. Jangan kita seperti itu nanti. Psikisnya anak-anak, kita sudah di dalam kubur atau sudah kakek-kakek, masih dia ingat, itu guruku dulu, itu dia beginikan saya itu. Dia bilang saya bodoh, tolong, buntu, hidup lagi. Wah itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu kita hukuman. Nah, konsekuensi terencana disepakati dengan sesuai peraturan. Maksudnya adalah tata tertib yang ada di sekolahnya kita ini sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan peraturan. Maksudnya kalau kita, kalau anak-anak terlambat, dia harus siram bunga, itu konsekuensi yang sudah terlaksana di sekolah. Yang ribut di masjid pas pulang kemari, tidak sembahyang, suruh cuci WC. Nah, itu juga konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, itu salah satu kalau masuk konsekuensi. Muridnya pasti tidak nyaman karena tadi itu hukuman karena sudah terlanjur berat. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu salah satu juga pasti. Karena kita selalu melihat siswanya. Yang mana lagi siswa tidak sembahyang ini? Yang mana lagi siswa yang buang sampah? Akhirnya kita loyo sendiri, Bapak Ibu, capek sendiri. Karena kita yang memonitor siswanya kita. Nah, jadi itu konsekuensinya kita yang hadapi. Nah, restitusinya seperti apa? Nah, ini kita sudah masuk restitusinya. Tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang kita harus pacu Bapak Ibu, restitusi ini. Bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tapi materi slide berikutnya akan ada ini. Oke, yang penting kita paham tentang hukuman dengan konsekuensi. 5 posisi kontrol. Pertama, itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah pemantau. Yang keempat itu adalah teman. Yang kelima itu adalah manajer. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, kalau menurut kita di posisi mana kita sekarang ini? Coba. Kalau dari menurut kita 5 posisi kontrol ini tadi yang saya jelaskan, di posisi mana kita ini sekarang? Sebagai penghukumkan, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, teman, atau manajer? Coba dulu barangkali siapa yang bisa. Biar saja tidak apa-apa Bapak Ibu, salah karena belum kita tahu mengerti memang tidak apa-apa. Ya. Posisi mana semua?
Nah, dua, penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Dan tadi yang saya jelaskan tadi itu. Nah, siapa lagi, ada yang lain? Nah, pemantau. Ada lagi yang lain? Pada saat teman? Oh, sebagai teman juga ada? Iya. Tiada yang sebagai manajer? Oh, belum ya. Saya juga baru nanti di CGP baru saya tahu Bapak Ibu. Kalau tidak di CGP, saya tidak tahu ilmunya tentang 5 posisi kontrol ini. Yang selama ini yang kita lakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer itu kita abaikan. Padahal itu yang digenjot sebagai manajer. Nah itu, kita lanjut. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Kasus yang sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat bendera selama 1 jam itu adalah posisi penghukum. Ya, hormat bendera itu selama 1 jam itu adalah posisinya kita adalah seorang posisi penghukum. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada kata-katanya kita seperti itu, berarti kita di posisi itu, pembuat merasa bersalah. Oke, kita paham di sini? Oke, lanjut. Nah, dengan kasus yang sama, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau umpamanya tadi itu yang terlambat ya, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, kalau tidak apa lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Itu posisi teman, kayak kita berteman dengan siswa. Kalau apalagi bilang bro, nah sudah, berarti itu posisi teman dengan siswa. Nah, pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu posisi pemantau. Nah, ini dengan kasus yang sama, posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu, mana yang baik Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Manajer. Ya? Nah, manajer. Karena di manajer ini kita tahu bagaimana seorang posisinya kita itu dari sekian tadi itu, yang terbaik adalah posisinya adalah kita sebagai manajer. Di mana tentang apa kamu tahu kesalahanmu dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jangan kita hukum, jangan kita sebagai temannya, sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita harus sebagai manajer. Oke, kita lanjut, sudah paham ini tentang 5 posisi kontrol guru? Oke, kalau sudah paham. Nah ini, contoh ini, posisi apakah ini Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Cerdas semua ini guru-gurunya SD 400 sudah lulus Bu. Posisi tepuk tangan dulu semua dulu. Sudah pemahamannya tentang 5 teori kontrol sudah cerdas ini. Ya. Kamu tidak benar melakukannya. Posisinya seperti apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah kau tidak pernah benar melakukannya. Ya teman ya, penghukum. Siapa lagi? Pemantau. Siapa lagi? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Siapa yang kata benarnya? Iya, posisi penghukum. Nah, jadi kita lihat contoh. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksudnya yang apa tadi itu? Psikisnya yang kita, itu ya. Nah itu.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini posisi manajer pastinya. Terima kasih banyak, berarti sudah paham Bapak Ibu. Sudah boleh ikut CGP ini berarti. Sudah lulus CGP, kalau saya punya sudah lulus CGP ini. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Ini posisinya apa tadi? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ini posisinya sebagai teman. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, SDN 4. Betul. Berpikir, bertindak bersama. Nah, coba saya ulangi lagi. SDN 4. Betul. Berpikir, bertindak bersama. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Iya. Nah, posisi kontrol. Oh, saudara tadinya. Oh, masih yang tadi ya. Mahasiswanya yang tadi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apakah dia? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh, iya, betul sekali. Sebagai pemantau, ya. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Ini ya, ada yang tahu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Boleh Pak Ghazali tambahkan ini. Jago. Tanda-tanda dulu CGP. Sedikit menurut saya Pak, kalau aturan itu yang masih kita buat. Kenapa namanya keyakinan? Baru sudah diyakinkan oleh satu seluruh kelas. Makanya dia namanya keyakinan. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali dibilang Pak Ghazali. Kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh keseluruhan yang ada di lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru dan siswa, maupun warga sekolah dengan orang tua. Sedangkan peraturan kelas itu adalah peraturan yang hanya satu arah untuk siswa saja, untuk guru dan kepala sekolah tidak ada ke situ. Nah, seperti itu. Itu peraturan kelas. Untuk gurunya tidak ada. Contoh, hari ini jadwal piketnya ini menyapu ya. Ada gurunya menyapu enggak? Tidak ada pasti. Karena untuk siswanya. Berarti bukan masih peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama. Tepuk tangan buat Ghazali dulu. Iya. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang harus pembentukan keyakinan kelas kita pahami. Pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, tidak menggunakan kata jangan, tidak. Nah, itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan kita kasih sulit-sulit, maksudnya yang tidak bisa diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sekarang kita masuk tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang dimana adalah pertama menstabilkan identitas, setelah itu memvalidasi tindakan salah, setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Ini belum bisa masuk kalau
Ini tadi belum Bapak Ibu, belum bisa masuk ke segitiga restitusi kalau belum ada ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita harus membentuk keyakinan kelas dulu. Nah, saya bukakan dulu sebentar. Larang buang sampah sembarangan. Ini pasti keluar dari ini pasti ada yang keluar dari siswa itu sendiri karena terbiasa tadi itu. Nah, dilarang membuat sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang datang terlambat. Yang ketiga, dilarang mengganggu teman. Yang keempat, dilarang keluar masuk kelas tanpa izin guru saat mata pelajaran. Itu pasti yang ada keluar dari siswa. Jadi kita sederhanakan adalah menjadi kalimat positif dulu Bapak Ibu. Setelah yang kita tadi ya membuat keyakinan kelas, kita sampaikan dulu kepada siswanya kita apa yang kemauan peserta didik pesertanya kita. Jadi kita buatkan buanglah sampah pada tempatnya. Kita buatkan kalimat positifnya seperti itu. Nah, baru yang kedua, dilarang datang terlambat, masuk kelas tepat waktu. Nah, yang ketiga, dilarang mengganggu teman, saling menghargai dan menyayangi teman. Dilarang keluar kelas tanpa izin saat guru mata pelajaran. Jika ingin keluar kelas harus meminta izin. Seperti itu Bapak Ibu. Kita pahami kalimat positifnya. Nanti kalau ada yang bertanya nanti kita rancang sama-sama Bapak Ibu. Nah, untuk keyakinan kelasnya, kita saring saja dulu semua di kelasnya kita apa kemauan siswanya itu semua. Nah, setelah itu kita buatkan dia keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti ini contohnya. Tadi dari kalimat positif itu kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Pertama, menjaga kebersihan itu penting karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu keyakinan kelasnya. Dari kalimat yang tadi itu, dilarang membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya, menuju ke keyakinan kelas, menjaga kebersihan itu penting karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nilai karakter apa yang ada di situ itu? Kita cantumkan nilai karakternya. Nilai karakternya berakhlak mulia dan bertanggung jawab dan komitmen. Itu nilai kebajikan universalnya. Kita paham ini. Jadi semua aturan itu, jadi anak-anak, saya harus membuang sampah karena saya ini dinilai karakternya saya tentang akhlak mulia, komitmennya, tanggung jawabnya. Jadi muncul itu tadi. Mereka tahu kalau buang sampah ini ada nilai karakternya balik. Nah, seperti itu. Yang kedua, datang tepat waktu mengajarkan kita disiplin. Apa nilai universalnya? Disiplin, rajin, komitmen. Itu nilai universalnya yang muncul. Nah, yang ketiga, sesama teman saling menghargai dan menyayangi. Nilai universalnya seperti apa? Siswanya peduli. Nah, peduli apa lagi? Nah, keamanan. Nah, itu jadi kita rancang itu. Oh, ini tentang karakter nilai universal, nilai kebajikannya ini. Nah, kamu kalau kamu laksanakan ini berarti kebajikannya ini. Jadi itu anak-anak paham. Oh, ini nilai karakternya toh. Ini yang bagusnya. Ya. Nah, kita lanjut tentang tampak dan kita tidak tampak seperti. Kita buatkan lagi siswanya kita tampak, tidak tampak dan tampak seperti. Jadi siswanya harus membedakan. Contoh, Andi memakan permen lalu menyimpan
bungkusan ke dalam saku bajunya karena tempat sampah tidak tersedia. Itu benar atau salah tentang yang tadi itu? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau tidak ada tempat sampah pada saat itu, Andi, maksudnya kita buatkan seperti itu lagi. Jadi pemahamannya siswa itu tadi, yang maksudnya yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah itu. Kalau tidak tampaknya tadi itu, Andi memakan permen lalu menyimpan bungkusan ke dalam saku bajunya karena tempatnya tidak tersedia. Jadi dia tampak kalau yang mana dia? Masuk ke mana dia? Benar atau salah? Nah benar. Berarti kita buatkan tampak yang tidak tampaknya. Andi makan permen dan bungkusannya dibuat di sembarang tempat. Itu perilakunya seperti itu. Kita buatkan lagi itu tampak seperti dan tampak tidak tampak seperti. Oke? Kita lanjut. Nah, kita buatkan lagi ini Bapak Ibu. Tugas guru dan tugas siswa. Jadi kita jabarkan tadi itu dari keyakinan tadi itu, kita buatkan tampak seperti, tidak tampak seperti. Setelah kita buatkan itu, kita lagi buat tugas saya dan tugas siswa. Tugas saya kita kasih tahu kepada siswa. Tugas saya membuat jadwal kebersihan. Tugas siswanya seperti apa? Membersihkan kelas sesuai dengan jadwal kebersihannya. Nah, yang kedua, datang lebih dari awal pada siswa. Tugasnya siswa seperti apa? Nah, ini tadi ya. Tugasnya guru datang lebih awal daripada siswa. Tugasnya siswa sebelum apel pagi dimulai sudah berada di sekolah. Yang ketiga, menyampaikan kepada siswa untuk saling membantu. Tugasnya siswa seperti apa? Menjadi tutor sebaya untuk membantu orang yang mengalami kesulitan belajar. Seperti itu yang kita buatkan. Boleh ini? Ya, maksudnya kita susun dulu keyakinannya itu, baru kita rampungkan semua bagi kalimat universalnya, disiplinnya seperti apa, baru kita buatkan keyakinan kelasnya. Setelah kita buatkan tampak dan tidak tampak, dan setelah itu baru kita buatkan tugas saya, tugas kamu. Jadi iya. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah selesai di sini. Kita masuk segitiga restitusi. Mohon maaf ini agak segitiga restitusi, di mana tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana itu menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu masuk menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti apa? Berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keempat, kamu berhak merasa seperti begitu. Inilah pertanyaan-pertanyaan tentang menstabilkan identitas dalam penanganan kasus anak-anak. Yang tanpa merusak tadi itu fisik dengan psikisnya. Itu. Inilah contoh-contoh pertanyaan yang kita berikan kepada siswa kita apabila ada dia melanggar yang ada di tentang ketentuan keyakinannya kelasnya kita. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Oke? Kita paham ini tentang menstabilkan identitas. Nah ini validasi tindakan salah. Pertanyaannya kita berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertama, kamu pasti punya alasan
mengapa melakukan hal itu? Itu salah satu pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Contoh, kayak siswanya marah, tidak memukul siswanya. Nah, kita harus bela dia, kita kuatkan. Nah, mungkin kata itu ada kamu bisa melakukan lebih buruk, maksudnya memukul teman, tapi kamu tidak lakukan. Itu seakan-akan membela dia, seakan-akan dia akan terbantu. Berarti saya ini agak benar sedikit, bukan merasa bersalah. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maksudnya karena harga dirinya sudah injak-injak, mungkin orang tuanya digara-gara. Nah, jadi dia agak, maksudnya karena sudah memukul, nah itu. Jadi dia agak sudah terbantu situ. Kamu sudah bagus itu, nak pertahankan hakmu. Sebenarnya betul sudah itu. Nah itu ya. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya mempertahankan sesuatu penting bagimu. Nah itu. Jadi itu model-model pertanyaan validasi tindakan yang salah. Sekarang untuk segitiga restitusi menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi yang saya bilang, secara diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Apa pertanyaannya? Apa keyakinan kelas kita? Nah itu tentang keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang tadi itu nilai-nilainya tadi itu. Nah itu tadi ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Maksudnya yang ideal, yang maksudnya karena habis berkelahi, yang menurut kamu itu yang ideal kelas seperti apa? Nah itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu tentang pertanyaan menanyakan keyakinan. Tapi bisa diperbaharui ini dari kita Bapak Ibu. Kayak contoh, kamu telah melanggar keyakinan apa yang telah kita buat. Nah, contoh dia bilang kayak terlambat berarti ya keyakinan tentang disiplin Bu. Nah, apa yang nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelasnya kita tentang kesepakatan keyakinan kelasnya kita? Itu yang kita buat. Oh nilainya ini semua. Pasti siswanya mampu menjawab. Dan itu akan muncul secara intrinsik dari dalam diri siswa sehingga siswanya itu mau berbuat dari dalam diri, bukan gara-gara dihukum, diberi motivasi, penghargaan. Oke? Oke. Nah ini tadi ada contoh video penanganan kasus saya Bapak. Kamu habis bertengkar dengan siapa? Iya, saya kesal sama Setia. Kenapa kesal sama Setia? Apa yang sudah dibuat-buatnya sampai kamu kesal? Setia selalu tugasku di kantor, Setia selalu usir dengan saya. Wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, tentu Bapak juga akan marah seperti kamu. Iya, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan sama Setia? Saya marah-marah Pak sama Setia dan kesal dengan kondisinya yang sementara dia tulis. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Iya, Pak. Masa saya hanya diam saja, saya sudah berusaha supaya memberikan tugas kepada dia dari bagiannya juga memberikannya dengan salsa dan fisik, Pak. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela tugasmu dicontek begitu saja dan diambil secara paksa dan diusir sama Setia. Bapak sangat menghargai tindakan kamu untuk berbuat lebih buruk daripada itu misalnya dulu. Ini sudah masuk validasi. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu membantu Setia sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya menghormati teman, Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, dari keyakinan apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih
sabar dan menahan kebiasaan supaya saya tidak terus. Saya akan melakukan belajar saya. Ya, bagus sekali Bu ya. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke Bapak Ibu, yang kedua lagi. Contoh. Bapak dengan laporan dari guru kelas, katanya kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Menurut ingatanmu, berapa kali kamu sudah terlambat ke sekolah? Hampir setiap hari Pak. Tapi bukan terlambat pada Ya, saat. karena anak pasti membela dirinya. Nah, Sering terlambat itu sudah suatu kesalahan atau bukan? Iya Pak. Berbuat kesalahan itu ya manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Inara, coba cari solusinya. Apa yang kita lakukan? Iya Pak. Inara, sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa si Inara sering datang terlambat? Karena saya tidur lambat tidur karena Kamu tahu keyakinan kelas telah kita sepakati kalau terlambat datang sekolah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya betul. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak buat kamu? penting Pak. Karena dapat membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa mempelajari. Betul. Akan waktu itu tidak sangat berperan. Tidak. Seperti kita dapat juga menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan yang menuntut, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak. Saya minta Oke Bapak Ibu, sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, dan baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagai perjalanan diri saya sebagai among, manajer menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan kita. Terima kasih banyak. Semoga dengan apa yang kita berikan pada siang hari ini dapat termotivasi membuat kita sekarang membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.